wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan natanawalu biha ar-rahmah wal ghufran, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad munzil alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi dinil Islam asyrafil adiyah. Wa ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah, Bapak Ibu, khususnya para tokoh, para Bapak Haji, para ustadz dan ustadzah yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim saya, rasa hormat saya kepada orang-orang soleh dan solehah ini ya, yang selalu menjaga ibadahnya, khususnya hadir di masjid ya, untuk berjamaah, apalagi masih terus bersabar nunggu sampai syuruk nanti ya, kita bersama-sama melanjutkan kajian kita, kajian yang sudah kita niatkan untuk kita rutinkan biar menjadi amalan yang sangat Allah cintai. Ketika seorang hamba mampu menjaga amal-amalnya dengan rutin walaupun sedikit, maka akan menjadi amalan yang sangat Allah cintai. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling langgeng, yang terus menerus walaupun sedikit. Maka insyaallah ini bagian dari upaya kita untuk menjaga supaya amal kita terus mengalir rutin ya. Maka kita upayakan ya, yang sebetulnya pekan keempat saya ini ada undangan ke Ponorogo sebagai wali santri ya. Ada anak saya yang sudah di sana sehingga saya tidak bisa berangkat hari Kamis sore, pulang sudah malam Senin. Jadi pagi ahadnya kelewat ya. Maka ketika saya sampaikan ke Ustadz Wahyudin, bisa enggak kalau ini kan pekan kelima kan saya enggak ada jadwal rutin ya. Kalau
yang 1 sampai 4 ini sudah terjadwal secara rutin gitu ya. Jadi pekan kelima ini nggak ada yang jadwalin. Maka ketika saya tawarkan bisa, ya sudah, berarti untuk bulan ini alhamdulillah bisa terisi sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan untuk belajar ilmu. Karena Islam ini adalah satu agama yang tidak memisahkan antara keyakinan dengan ilmu. Bahwa akidah di dalam agama ini terkait dengan agama yang menyangkut keyakinan-keyakinan itu tidak boleh hanya ikut-ikut ya, tetapi harus dipahami. Termasuk di dalam beribadah juga harus pakai ilmu. Karena kalau orang beramal satu amalan tanpa ilmu, sangat boleh jadi amalnya tidak benar, tidak sah. Makanya kita selalu berusaha untuk mengaji ya. Dan mengaji itu merupakan amalan yang sangat Allah cintai. Bahkan Islam ini pertama kali datang pun ya, ayat yang turun pertama itu adalah ayat yang memerintahkan kita untuk belajar, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Intinya Allah perintahkan kita untuk belajar. Dan Islam ini sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Karena Islam ini sebagai rahmat untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan agar menjadi rahmat untuk semua, lil alamin, untuk alam semesta. Para ahli ketika membahas ayat ini menyebutkan bahwa kata-kata wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin itu kata yang diawali dengan nafi, yang artinya negatif, tidak, lalu disusuli dengan istisna, perkecualian. Saya tidak mengutus engkau, saya tidak mengutus engkau. Kemudian disusuli illa, melainkan, yang menunjukkan ini menurut para ahli sebagai bentuk hasab, yang artinya agama yang begitu luas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW begitu dalam, begitu luas, begitu banyak, tapi intinya itu semua ini harus menjadi rahmat, membawa kebaikan. Bahkan kata Ibnu Abbas, rahmat di dalam Islam ini bersifat umum. Amun likulli man amana wa man lam yu'min. Bersifat umum untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat. Di dunia Allah berikan rahmatnya 1, nanti di akhirat masih ada 99. Allah menciptakan rahmat 100, yang 1 Allah berikan sekarang di dunia, yang 99 nanti di akhirat. Ini untuk orang mukmin. Fa amma man lam yu'min fa rahmatuhu fid dunya bi ta'khiril azab. Adapun orang-orang yang tidak beriman, Allah kasih rahmatnya di dunia ini saja. Nanti di akhirat tidak. Di dunia ini Allah kasih kesempatan, tidak segera Allah balas kekufurannya ya. Kesombongannya sudah Allah ciptakan, sudah Allah kasih rezeki, Allah sudah, tapi tidak mengakui dia atau menyekutukannya, Allah tidak segera siksa, tapi ditunda, masih dikasih sayangnya, kasih rezekinya, kasih semuanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat Islam
ini hal-hal yang seperti ini harus kita kaji, kita kenali Islam yang luar biasa supaya orang tidak salah paham. Karena selama ini orang banyak yang memahami Islam itu ya ibadah dalam artian ritual saja. Nah, padahal Islam itu adalah sistem hidup. Jadi Allah menciptakan manusia dan alam sekitarnya, lalu Islam ini aturannya ini loh, pedomannya. Bukan sekedar kita berislam ketika kita sedang ngaji, sedang di majlis, sedang di tempat-tempat ibadah, bukan. Islam itu ya semua sistem hidup ini, dari hidup kita dari pagi kita bangun, nah, sampai nanti kita tidur bangun lagi, itu aturannya itu ada dalam Islam. Jadi Masya Allah, ketika kita sekarang sedang mengambil bagian saja, bagian sedikit ya. Jadi kalau kita mengkaji fikih itu, fikih ini secara globalnya garis besarnya dua. Ada fiqhul ibadat, fikih ibadah yang nanti masih dibagi lagi. Ibadah kan banyak sekali, mulai toharo, sholat, puasa, terus banget. Ada namanya fiqh atau fiqhul muamalat, fikih muamalat. Terkait dengan fikih muamalat itu luas sekali. Berdagang, berbisnis, berpolitik, bekerja sama, termasuk berbagai macam transaksi baru sekarang ini kan, berbagai macam bentuk kesepakatan baru ini dalam kehidupan ini, itu ada fikihnya. Jadi begitulah luasnya Islam ini, kita rasakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita masih fokus kepada ngaji bab ibadah dulu ya. Jadi ada kitab ini, ada kitab yang 4 jilid. Nah, ini yang di awal-awal tentang ibadah, nanti yang di belakang itu tentang muamalah. Terakhir kita seperti yang sudah saya tandain itu sedang membahas tentang sunnah wudu. Jadi mulai dari rukun wudu, syarat wudu, sunnah wudu. Sekarang kita akan lanjut kepada nawaqidul wudu. Nah, ini bagian dari sekelumit tentang Islam ya. Ini baru sedikit. Bagian penting yang ada dalam Islam diantaranya adalah kita bertoharah. Dalam toharah ini begitu luas. Di antaranya kita sedang membahas nawaqidul wudu, apa-apa yang menjadikan wudu kita ini batal. Insya Allah ini sudah maklum, kita sudah pinter ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin akan menjadi penambah wawasan dan kesempurnaan kita, atau ada hal-hal yang selama ini kita belum tahu. Apa di antara yang membatalkan wudu? Khurujul bauli awil ghaiti awil rihi minas sabilaini. Itu keluarnya BAK, BAB atau angin, tapi harus dari 2 jalan. Jadi kalau para ulama di sini berdebat antara pemahaman yang meyakini bahwa yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, tapi apa yang keluar. Yang keluar itulah yang menjadi orang itu batal wudunya. Tapi ada yang berpendapat bukan sesuatu yang keluarnya yang diperhatikan, tapi jalan untuk atau tempat keluarnya itu. Nah, yang umum ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i itu adalah bukan diperhatikan apa yang keluar, tetapi ketika itu keluar dari 2 jalan, jalan depan kubul atau jalan belakang dubur, maka apapun yang keluar itu menyebabkan orang itu batal. Bahkan yang keluar itu umpamanya sesuatu yang tidak najis, mau yang keluar batu atau keluar apa gitu, termasuk keluar angin. Nah, jadi tidak mesti
yang najis gitu. Ini yang didapatkan dari pendapat, saya akan baca. Fatanaza'a fihi al-ulama faman ittawara al-kharija wahdah. Ada sebagian ulama yang berselisih pendapat, ada yang menilai bahwa yang menyebabkan orang itu batal wudunya itu dilihat dari sesuatu yang keluar. Ketika yang keluar itu BAB atau BAK maka batal. Tapi selain itu tidak batal. Ini ada yang memilih seperti itu. Itu makanya namanya fikih. Fikih itu kadang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian qalu yang qudul wudu bikulli najasatin tasilu minal jasad min ayyi mawdi'in kharajat. Lalu mereka menyimpulkan sebetulnya wudu ini menjadi batal dengan keluarnya sesuatu yang najis walaupun tidak keluar dari dua jalan. Namanya keluarnya dari mana? Ya mungkin keluar dari telinga atau keluar dari, ketika jelas itu najis maka wudunya batal. Jadi yang dinilai itu, yang diperhatikan bukan tempat keluarnya, tetapi apa? Benda yang keluar itu. Sampai seandainya ada orang itu mempunyai bagian lubang tertentu dalam badannya selain lubang depan dan belakang itu keluar najis, maka itu batal. Wa man i'tabara al-makhrajaini kasyafi'i qala yanqudul wudu'u idza kharaja minhuma walau lam yakun najisan kal hasati wa nahwiha. Kemudian ada lagi ulama yang lain yang diperhatikan bukan benda yang keluarnya, tapi apa? Dari mana dia keluar. Ketika keluarnya itu jelas dari dua jalan, kita sebutkan kubul, farij, atau belakang, dubur, maka baik itu najis atau tidak, termasuk angin atau di sini disebutkan kal hasad seperti kerikil, mungkin keluar kerikil ya, maka itu dianggap batal. Nah, inilah kita jadi paham bahwa di dalam bab fikih ini sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Ammar rihu fa in kharajat min ad-duburi bi sautin aw bidunihi fa naqidatun lil wudu. Kadzalika ijma'an. Jadi angin adapun. Jadi kalau tadi dipersoalkan apakah najis atau tidak. Kalau yang keluar najis, ini menurut sebagian ulama yang dipilih oleh Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ibnu Hazm mengatakan asal yang keluar najis itu batal. Tapi Imam Syafi'i nggak ngelihat bendanya, ngelihat dari mana dia keluar. Kalau keluarnya dari dua jalan, baik najis atau tidak, bahkan keluar kerikil pun tetap menurut Imam Syafi'i batal. Tapi kalau yang keluar angin, nah ini sudah ijma'. Semua para ulama bersepakat kalau angin yang keluar, maka ketika keluar dari fa in kharajat min ad-dubur bi sautin aw bidunihi fa naqidatun. Kalau ada angin keluar dari dubur, dari jalan belakang, maka sudah sepakat itu membatalkan wudu. Wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak Allah terima salat di antara kalian ketika sudah hadas sampai dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut ammal hadas ya Aba Hurairah qala fusaun ammal hadas ya Abu Hurairah qala fusaun adratun. Jadi Rasulullah mengatakan tidak diterima salat seseorang kalau dia sudah hadas sampai dia kemudian berwudu. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Abu Hurairah,
Abu Hurairah orang yang begitu paham karena beliau mulazamah terus kepada Nabi sampai dia bisa meriwayatkan paling banyak hadis. Karena begitulah Allah karuniakan kepada beliau ya untuk terus mendampingi Nabi, dan Allah berikan kemampuan untuk mengingat dan menyampaikan apa-apa yang beliau dapatkan dari Nabi. Ketika ditanya apa yang dimaksud orang itu tidak diterima sholatnya sampai dia hadas, ada orang yang bertanya kepada beliau, mal hadas ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud hadas? Kata beliau, fusaun au duratun. Fusa itu angin yang tidak berbunyi. Jadi kalau keluar angin dari belakang yang tidak berbunyi namanya fusa. Au duratun, duratun itu angin yang keluar disertai dengan bunyi. Jadi dalam bahasa Arab ini sama-sama keluar angin itu beda ya kan. Kalau keluarnya itu kalem udah ya nggak ada suara, tapi tahu-tahu bau, itu tandanya namanya apa? Fusa. Kalau keluarnya disertai dengan suara namanya durat. Nah ini disebutkan dalam hadis lain bahwa setan ini ketika ada orang itu mau sholat ya, awalnya ada setan itu ketika dengar suara adzan dia lari sambil terkentut-kentut keluar duratnya ya, cuman kita nggak dengar. Seperti itu. Nah intinya seperti itu ya. Ini hal yang menurut saya penting ya dipelajari karena ini menyangkut keseharian kita. Wa in kharajatir rihu minal qubul faqala al-jumhur tanqudu wa qala Abu Hanifah wa wafaqat Ibnu Hazm la tanqudul wudu. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Kalau tadi yang sudah ijma kalau angin itu keluar dari belakang, kalau dari ke belakang kita baik bunyi atau tidak itu sudah sepakat itu membatalkan wudu. Tapi ada yang keluar dari jalan depan. Allah alam apakah ada? Kalau memang terjadi ada keluar angin dari jalan depan, menurut para ulama di sini jumhur itu mayoritas. Kebanyakan ulama ini mengatakan tetap saja betul, tetap saja batal. Tapi menurut Abu Hanifah disepakati oleh Ibnu Hazm bahwa tidak batal. Karena yang tadi disepakati kalau keluarnya dari jalan belakang atau yang kita sebut dengan kentut. Kalau di depan kentutnya di depan, seandainya ada itu ya tentu ada, ini kayaknya ada karena ada yang membahas ya. Maka itu ada yang mengatakan batal atau mengatakan tidak. Berarti kita milih. Kalau kita milih yang tidak batal, maka itu kita mengikuti Abu Hanifah. Kalau kita memilih yang batal, kita ngikutin kebanyakan ulama. Qultu in wujida rihu allati ta'rafa hiya naqidah sawan kharajat min al-qubul aw ad-dubur wa illa fa min ad-dubur wahda. Intinya terjadi ikhtilaf. Sekarang saya baca sedikit nih terkait catatannya. Qad tuhissul mar'atu bi syai'in yushbihu ar-rih yanba'athu min al-farj fa hadha ikhtilaj ay injidabun wa taharram wa laysa birihin kharijah fala tanqudu wuduha fala tunqidu wudu'aha idh hiya bi manzilatil jasha wa nahwi lakin in kanatil mar'u allati ikhtalat masallahu wasallaha wa inna tawaddu ikhtiyatan. Ini sebutkan tentang bagaimana kalau ada seorang wanita merasakan seperti ada angin yang keluar dari jalan depannya. Di sini sebutkan ini menurut beliau apabila seorang wanita merasakan ada angin yang keluar dari jalan depannya, ini menurut beliau bukan angin sebetulnya, tapi injidabun wa taharruk. Ini karena bukan dari dalam sebetulnya, bukan dari bagian dalam kemudian keluar, tapi itu hanya perasaan ya, perasaan.
di sini disebutkan kalau memang begitu falatun itu wudu'a, maka tidak membatalkan wudunya. Jadi umumnya yang keluar angin itu dari jalan belakang, bukan dari dalam depan. Makanya ketika ada perasaan kayak angin keluar dari jalan depan, maka itu sebetulnya bukan dari dalam, itu mungkin karena dorongan gerakan yang sifatnya itu tidak angin dari dalam, tapi seperti saja. Yang diyakini di sini sebetulnya tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Baik. Poin yang kedua, khurujul mani wal wadi wal madi. Kita sudah paham keluarnya mani. Nah, kita sudah tahu kalau mani itu keluarnya adalah disertai dengan rasa enak. Jadi kalau mani itu cairan kental yang disertai rasa enak dan ada tahapan-tahapan. Gitu. Kemudian ada namanya wadi. Wadi itu cairan tidak terlalu kental, bening, dan itu keluarnya tidak terasa. Biasanya karena terlalu lelah atau apa gitu, kemudian ada basah, ya. Basahnya itu begitu. Enggak, kalau wadi ini kayak cairannya kental, cairannya kental, biasanya agak berwarna putih ketika dia itu terlalu lelah dan sebagainya. Bisa sebelum BAK atau sesudahnya, itu namanya wadi. Nah, kalau madi pakai dal itu cairan yang bening, encer, ya, agak kental dikit, dan itu keluar ketika syahwat. Ini tiga-tiganya itu keluar dari mana? Dari kubur, dari jalan depan. Ini tiga-tiganya membatalkan wudu. Dan sekaligus kalau mani itu menyebabkan wajib mandi besar. Kalau mani itu otomatis, karena ini menjadikan hadas besar, berarti juga otomatis menjadikan hadas kecil, ya. Jadi kaidahnya kalau sesuatu yang besar ya pasti membawa yang kecil, tapi yang kecil tidak membawa yang besar. Makanya kalau orang sudah mandi besar nggak usah wudu sebetulnya, karena dengan mandi besar itu hadas besarnya pun sudah hilang, maka otomatis hadas kecilnya ikut hilang. Tapi kalau orang wajib mandi dia baru wudu doang, ya tetap hadas besarnya belum hilang. Jadi hadas besar itu bisa menghilangkan hadas kecil, tapi hadas kecil tidak menghilangkan hadas besar. Sering ada pertanyaan, ya. Insya Allah kalau di sini udah pintar semua, nggak tanya. Biasanya, saat kalau habis mandi besar itu apa perlu wudu lagi atau tidak? Kira-kira jawabannya kalau tadi gimana? Tidak, juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau wudu juga boleh dan bagus. Bahkan ada namanya tajdidul wudu. Orang belum batal disunahkan wudu, boleh, nggak apa-apa memperbarui wudunya. Kalau kita merasa sudah cukup, sudah. Apalagi ada kalau ngikutin adab mandi itu, ngikutin cara mandi itu diantaranya berwudu dulu. Bagus, berwudu dulu habis itu mandi. Jadi nggak usah berwudu lagi. Baik. Di sini disebutkan ketika tiga-tiganya ini keluar otomatis mani, wadi, madi. Ada disebutkan waqala Ibnu Abbas al-maniyu wal wadiyu wal madi, ammal mani fa walladhi minhul ghusl. Adapun mani adalah yang dengannya wajib untuk mandi. Wa ammal wadiyu wal wadi, adapun madi dan wadi, igsil dzakara, cukup dibasuh kemaluannya, dibersihkan. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Jadi kalau yang keluar mani itu harus mandi.
Tapi kalau keluar madi atau wadi cukup dibersihkan, dibasuh kemaluannya, habis itu berwudu. Faidatun man kana mubtalan bisalisi baulin aw salisi madhiyin aw kana yatakarraru indahu khuruju syai'in mimma taqaddam hatta yashqa alayhi li'illatin fi jasadihi fa innahu yaghsilu ma asaba thawbahu wa badanahu wa yatawadda li kulli shalah. Ini ada catatan penting yang menurut saya penting untuk kita ketahui. Seandainya ada orang Allah uji dengan penyakit beser pipis atau beser madi. Beser pipis itu umumnya orang gampang sekali. Ya, itu saya pernah suatu ketika diajak salah seorang, masya Allah ini orang soleh ya, dia punya lahan di Lampung 2 hektar mau diwakafkan di pesantren. Ini beliau umurnya sudah lumayan sepuh ya, udah semakin sepuh. Kemudian kita berangkat bareng sama beliau. Rupanya beliau itu masya Allah ini nggak terasa beliau itu diuji dengan penyakit itu, jadi nggak terasa kalau ketika kami duduk bareng sama beliau ini pas beliau gampang sekali bentar-bentar pipis. Tapi ternyata walaupun sudah sering pipis dia tetap saja sering keluar. Saya berpikir inilah yang dimaksud dengan orang yang kena beser. Nah, di sini ada orang beser BAK, ada orang beser madi. Beser madi itu orang begitu dia itu nggak boleh kena syahwat sedikit. Ketika syahwat sedikit itu langsung keluar madinya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang seperti itu? Di sini disebutkan cukup dia itu membersihkan pakainya yang kena pipisnya itu, atau kalau yang kena madinya itu, setelah itu dia ketika mau sholat dia berwudu. Jadi karena sebentar-sebentar batal. Jadi ketika datang waktu sholat dia bersihkan dulu sebisanya. Pokoknya udah segera berwudu, segera sholat. Bahkan seandainya lagi sholat sudah keluar pun ya sudah Allah maafkan. Karena ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Nah, ini bagian dari apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kita ini di dalam beragama itu, dengan beragama ini supaya Allah kasih kemudahan. Tapi jangan meremehkan dan jangan menganggap mudah ya. Jadi kalau dalam kaidah itu disebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu menyebabkan sesuatu yang tadinya enggak boleh menjadi boleh. Nah, kan? Atau ada kaidah namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah, kesusahan yang parah atau kesulitan itu, tajlibut taisir, menyebabkan dimudahkan. Jadi kaidah-kaidah dalam fikih yang terkenal itu, dalam usul fikih itu ya artinya menyebabkan kita ini harusnya di dalam beragama jangan pernah. Ada satu riwayat dalam hadis, ada seorang yang dalam perjalanan dari kalangan sahabat, ada dalam perjalanan bersama rombongannya, tiba-tiba dia itu dengan qadarullah itu terluka bagian kepalanya. Lalu dalam perjalanan yang mungkin sampai nginep gitu, dalam keadaan dia luka, lalu dia itu mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya, kepada teman-teman yang lain, gimana saya ini, saya ada luka tetapi saya mimpi basah harus mandi. Akhirnya habis itu sama teman-temannya dikasih tahu, ya Allah tuh wajib mandi. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi maksakan, dia kemudian sakit, kemudian meninggal. Lalu datang kepada Rasulullah SAW, diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah.
Ya harusnya itu boleh dia tidak mandi, bisa bertayamum, bisa cari solusi yang lain ya kan, atau diambil yang bagian itu jangan kena air ya kan. Jadi Rasulullah SAW pun waktu itu murka, ya marah, karena kenapa kamu tidak bertanya kepada orang yang tahu. Jadi menggambarkan bahwa dalam beragama ini tidak menyulitkan. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepada engkau Al-Qur'an agar engkau susah. Justru dengan beragama ini supaya mudah. Sekarang yang ketiga, ini ketiga juga penting juga, an-naumul mustaghriq alladzi la yabqa ma'ahu idrak. Jadi di sini terkait dengan yang membatalkan wudu adalah naum. Naum itu tidur, tapi di sini tidur juga tidak semua tidur menyebabkan batal. Di sini disebutkan an-naumul mustaghriq, tidur yang istaghraqa itu dari kata taghriqa, yang artinya tenggelam. Maksudnya tidurnya cukup nyenyak, alladzi la yabqa ma'ahu idrak, yang sudah tidak ada kesadaran. Jadi kalau tidurnya itu masih tidur ayam gitu ya, masih agak dikit-dikit dengar gitu, nah itu tidak batal asal tidak nyandar ya kan. Kalau nyandar batal, karena nyandar ini menyebabkan orang itu tetap bisa duduk ya kan, walaupun sebetulnya sudah tidak punya idrak, tidak punya ada rasa kesadaran. Nah ini saya akan baca, ini bagus sekali karena para ulama membagi banyak macam terkait dengan tidur. Ikhtalafal atharu al-waridatu fil wudu' min an-nawm wa ta'aradat dhahiruha fa hunaka ahadith yadullu dhahiruha ala annahu laysa fi an-nawmi wudu'un aslan. Jadi di para ulama, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat, khususnya dari athar itu pendapat para sahabat, para tabi'in, yang terkait dengan bagaimana mereka berpendapat tentang tidur. Ada yang mengatakan bahwa bahwa tidur itu otomatis secara mutlak membatalkan wudu. Pokoknya setiap tidur berarti wudunya batal. Ada sebagian yang tidak, pokoknya tidur itu tidak membatalkan wudu. Lalu mereka mengkelompokkan, yang pertama adalah mazhab yang mengikuti al-jam'u, mengkompromikan. Jadi dua pendapat, yang satu mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu, ada kelompok lagi tidur tidak membatalkan wudu. Nah, dari pendapat-pendapat yang kontradiktif itu, lalu sebagian ada yang memilih al-jam'u, mengkompromikan. Tidur itu memang membatalkan wudu, tapi ada tapinya, bila begini. Ada satu lagi pendapat yang mengatakan pokoknya tidur itu dengan tidur itu tidak batal sama sekali atau memang batal. Jadi di sini ada pendapat yang menggabungkan, ada yang saling menafikan. Kalau yang menggabungkan berarti ya benar tidur itu membatalkan wudu, tapi bila tidur itu sudah betul-betul kehilangan kesadaran, itu berarti menggabungkan. Ada yang berpendapat pokoknya tidur, saya merasa bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Ada yang memilih seperti itu. Ada lagi pokoknya tidur membatalkan wudu. Di sini ada beberapa macamnya yang ditulis dalam kitab ini. Yang pertama pendapat mengatakan an-naumu la yunqidul wudu'a mutlaqan. Pokoknya macam apapun tidur tidak membatalkan wudu. Ini ekstrim. Begitulah pendapat. Tapi ketika dia berpendapat dan dia memang sudah punya makom, punya derajat orang itu untuk berijtihad. Ijtihad itu maksudnya
dia punya kemampuan untuk menyimpulkan ayat, menyimpulkan hadis, karena dia punya kapasitas untuk berijtihad. Dia punya ilmunya, paham Al-Quran, paham hadis, paham asbabul wurud, asbabun nuzul, paham nasikh mansukh, punya ilmu nahwu shoroh, balaghah, macam-macam. Dia memang sudah punya kapasitas itu. Lalu dia menyimpulkan tidur itu tidak batal, tidak membatalkan wudu. Ya silakan pendapat itu, karena memang dia punya kapasitas. Lalu pendapat yang kedua, tidur itu membatalkan wudu. Nah, ketika ada sebagian ulama lain dan dia punya kapasitas untuk berijtihad juga, lalu dia menyimpulkan bahwa tidur itu baik sedikit ataupun banyak, dengan duduk atau dengan tiduran, itu tetap membatalkan wudu, ya silakan dipilih. Asalkan dia memang sudah punya kapasitas untuk berijtihad. Persoalannya kan kita ini kan orang yang tidak punya kapasitas untuk berijtihad. Kita hanya seorang muttabi atau muqallid. Jadi dalam tingkatan memahami agama itu yang paling tinggi namanya mujtahid. Mujtahid itu orang yang punya kapasitas untuk berijtihad terkait dengan memahami agama ini, dalam usulan-usulan yang dalam perkara-perkara yang boleh berijtihad. Ini paling tinggi derajatnya. Ini orang-orang yang punya kapasitas tertentu. Hasilnya namanya ijtihad, pelakunya namanya mujtahid. Di bawahnya mujtahid ini namanya muttabi'. Ittiba atau muttabi', pengikut. Muttabi itu orang-orang yang di dalam beragama itu mengikuti contoh dari ulama yang berijtihad, tapi dia tahu dalilnya, dalil globalnya. Oh, menurut Imam Syafi'i bahwa keluar sesuatu dari dua jalan itu batal. Nah, kan yang dilihat bukan sesuatu yang keluarnya, tapi dari mana dia keluar. Nah, itu namanya muttabi. Yang berijtihad Imam Syafi'i menurut pendapat beliau, tapi kita ikut saja, namanya muttabi. Boleh nggak kita ini ikut sana sini? Oh, bab ini ikut ijtihadnya Imam Syafi'i, bab ini ngikutin Imam Hanafi, ini Imam Hambali. Imam Syafi'i mempunyai qunut, nanti Imam Ahmad mengatakan tidak qunut kecuali kalau nazilah. Imam Hanafi enggak ada qunut itu bid'ah. Kita boleh nggak kayak gitu? Ya nggak apa-apa, boleh gitu. Karena kita bukan seorang yang berijtihad, dan kita yakini mereka itu sudah berijtihad, sudah paham. Nah, yang tidak boleh itu kita tatawwur ruhs. Tatawwur ruhs itu artinya nyari-nyari yang gampang, bukan mencari yang menurut kita paling cocok, tapi nyari yang gampang. Itu nggak boleh. Kalau nyari-nyari, menurut saya yang enakan ini aja deh, nah itu nggak boleh. Tapi kalau yang menurut saya ini yang pas dengan perasaan saya, paling seret pendapat Imam Syafi'i, saya kunut plus rutin, ya silakan kalau kayak gitu. Dan kita tidak boleh karena kita sebagai seorang pengikut tidak boleh saling menafikan bahwa umpamanya kita milih pendapat Imam Syafi'i bukan berarti menyatakan pendapat yang lain itu salah. Tidak, karena kita bukan tingkat seorang mujtahid, kita tingkatnya pengikut. Kita boleh milih, tapi jangan membatalkan. Kalau membatalkan bermasalah. Dan sekarang kita kebanyakan gitu. Kita milih salah satu, tapi kita juga menilai. Akhirnya kita di masyarakat akhirnya apa? Berantem. Karena kita sebetulnya hanya milih saja. Kita harus toleran dalam hal ini ketika sudah milih itu, tanpa kemudian kita menilai. Kalau kita menilai dan menilai pendapat lain, maka itu akan menjadi masalah. Dan seringnya kita gitu.
Kita tidak bisa menempatkan diri kita. Kita seorang muttabi, tapi kita seolah-olah seorang mujtahid. Sehingga kita bisa menilai Imam Syafi'i tidak benar, yang benar tidak kayak gitu jadinya. Makanya tidak boleh. Maka di sini juga seperti itu. Terjadi perbedaan pendapat, kita milih. Yang tidak boleh tadi itu kita mencari-cari yang gampang. Karena itu Imam Madhab sendiri, seperti kata-kata yang paling terkenal di kalangan Imam Syafi'i, kalangan pengikut Imam Syafi'i dan juga kita, kata-kata Imam Syafi'i yang sangat bagus ya. Kata beliau, "Ra'i shawab yahtamilul khata." Pendapatku menurut saya betul, tapi boleh jadi tidak pas. Wa ra'yu ghairi, pendapat selain saya, pendapat imam yang lain menurut saya salah, tapi boleh jadi betul. Artinya tidak memutlakkan, karena ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah, bukan masalah yang qat'i. Kalau yang sudah qat'i, jelas hadisnya, jelas ayatnya, itu nggak boleh. Kalau yang sifatnya masih ijtihadiyah itu kita harus saling menghormati, tinggal kita milih. Tapi ketika kita posisinya terkait dengan pilihan di sholat, ya, Imam Syafi'i milih bahwa qunut subuh, beliau memilih bahwa qunut subuh itu sesuatu yang disunnahkan secara rutin. Kemudian kita memilih Imam Hanafi. Imam Hanafi enggak qunut namanya. Abu Hanifah namanya enggak qunut. Kita kemudian berjamaah sama orang yang mengikuti Syafi'i. Bagaimana kalau begitu? Harus mengikuti imam. Kita tanggalkan egoisme kita, karena kita sedang membangun. Kita disunahkan berjamaah itu dipilih seorang imam. Ma ju'ilal imamu illa liyutamma bih, kata Rasulullah SAW. Seorang imam itu dipilih untuk jadi imam, melainkan supaya diikuti. Maka walaupun kita madhab Syafi'i, tiba-tiba yang jadi imam madhab Hanafi nggak kunut, ya udah kita nggak usah maksakan. Mau kunut sendiri, habis itu nggak ada kesempatan kunut sendiri, sebelum salam sujud sahwi, ya itu namanya ngeyel, itu namanya ngeyel. Harusnya kita harus lega juga, karena ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Baik, kita lanjutkan yang poin tadi. Pertama ada mengatakan tidak batal, tidur tidak batal. Yang kedua, tidur itu membatalkan. Yang ketiga, kathirun naumi yunqidu bikulli halin. Jadi yang ketiga, tidurnya kalau banyak, kalau sudah lama tidurnya itu baru batal. Kan bagus kalau gini, banyak variasinya. Wa hadza qaulu Malik wa riwayah an Ahmad wa bihi qala Zuhri wa Rabi'ah wal Auza'i. Ini ada juga ulama-ulama yang memilih seperti itu. Ya memang tidur itu membatalkan, tapi kalau tidurnya sudah lama. Kalau tidur baru sedikit ngeliat doang enggak, kan? Ar-rabi'u la yanqudun naum illa idza nama muttaji'an aw muttaqi'an. Takayyub itu sandaran, ya kan? Jadi kalau pendapat yang keempat, tidur itu membatalkan wudu ketika tidurnya itu geletak, muttaji'an atau muttaqi'an atau bersender. Ini masuk akal. Kenapa? Karena memang kalau orang sudah tidurnya itu geletak atau tidurnya bersandar, itu sebetulnya dia sudah kehilangan kontrol. Seandainya terjadi batal, itu pun dia sudah, karena sudah tidak punya kesadaran. Jadi ini pendapat yang keberapa? Yang keempat. Ini menurut saya logis ya, karena kalau orang sudah tidurnya sambil, walaupun kelihatannya masih duduk, tapi karena bersandar, ya itu tetap batal. Nah yang paling bagus ini pendapat yang selama ini saya yakini pendapat yang dipilih
Syafi'i. Beliau mengatakan la yanqudu idza nama jalisan mumakkinan maq'adahu minal ardi sawa'un fis shalah aw kharijaha qalla aw kathura. Menurut beliau tidak batal orang yang tidurnya dalam keadaan duduk dan dia menetapkan ke tempat duduknya, tidak bergeser dari lantai, dari tempat duduknya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik tidurnya lama atau sedikit. Jadi Bapak Ibu bisa tidur tapi tidak batal. Caranya gimana? Apabila dia itu tidurnya dalam keadaan duduk, tidak bersandar dan tidak bergeser tempat. Jadi yang geser-geser itu kepalanya boleh itu mantuk-mantuk gitu, dan tidak sampai gelubrak ya. Kalau kejengkang begini berarti sudah batal. Jadi di sini tidurnya orang yang sambil duduk menetapkan tempat duduknya itu nggak bergeser, baik itu tidurnya lama maupun tidurnya sedikit. Kenapa? Karena memang ketika orang itu sudah sampai bergeser dari tempatnya itu, boleh jadi itu berarti sudah kehilangan kesadaran dan boleh jadi ada sesuatu yang sudah menyebabkan batal, ada sesuatu yang keluar ya. Makanya di sini disebutkan dalam hadis bahwa al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda, bahwa dua mata ini adalah ikatan dari dubur. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis, al-ainani, dua mata ini, wika usahi, yaitu tali pengikat dubur, jalan belakang. Jadi artinya apa? Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kedua mata ini yang bisa mengendalikan. Di mana orang kalau sudah tidak punya kesadaran, boleh jadi matanya sudah betul-betul tidur itu, seandainya ada sesuatu yang keluar, ini dia sudah tidak sadar. Tapi selagi matanya itu masih melek, ini masih dikendalikan. Seandainya ada yang keluar, pasti kita terasa. Persoalannya kan, kenapa orang itu kalau betul-betul sudah tidur itu dianggap batal? Karena di mana ketika orang itu matanya sudah tidur, ini kendali ikatnya itu sudah lepas. Jadi seolah gini, mata ini mengikat dubur ini. Ketika mata ini masih melek, pasti ikatannya masih ada. Seandainya ada sesuatu yang terjadi di belakang ini, pasti ketika matanya masih ada itu orang tahu. Tapi begitu dia matanya sudah tidur, maka seandainya terjadi sesuatu, maka sudah tidak sadar lagi. Makanya kata Rasulullah SAW, al-ainani wika ussah, dua mata ini adalah ikatan dari sah itu dubur. Atau faman nama falyatawadda, siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Jadi ada tidur yang tadi tidak membatalkan wudu. Caranya bagaimana? Apabila tidurnya itu tetap dalam posisi duduknya nggak bergeser, tidak bersandar, walaupun ngantuk. Pokoknya ada orang biasanya kalau bapak-bapak ini ya, kalau ibu enggak ya, begitu udah lelah banget deh Jumatan ya kan, lagi sibuk kerja pada kantor, tuh panggilan sholat Jumat lah, semua tuh pergi ke masjid. Biasanya itu dari khutbah imamnya naik mimbar sampai selesai itu gini aja terus ya. Saya kan perhatikan, kalau saya nggak pernah tidur, hampir nggak pernah tidur karena saya khutbah. Tapi kalau saya lagi kasih giliran dari jamaah, memang betul-betul ngantuk gitu ya. Tapi kalau saya karena banyaknya itu dapat jadwal, jadi nggak pernah tidur. Tapi saya ngelihat orang banyak banget yang tidur. Makanya kalau Rasulullah
di kantor-kantor biasanya 15 sampai 20 menit sudah khutbah 15 sampai 20 menit itu sudah lumayan gitu. Ya kan? Tapi kebanyakan orang walaupun pendek juga tetap aja ngantuk ya kan. Sampai tahu-tahu begitu bangun tentu udah komat. Kata dia, "Loh ini Jumatannya kok madhab apa ini khutbahnya sampai." Padahal ada imamnya, ada khotibnya duduk juga, cuman nggak tahu. Taunya dia khotibnya naik, habis itu sudah komat. Dikiranya ini khotibnya kok aneh, ini khutbahnya hanya satu doang, khutbah Jumatnya. Nah ini gambaran begitulah kalau kita ngantuknya atau tidurnya tidak geser, nah itu tidak batal. Poin yang berikutnya, saya baca dulu ini, penting. Anna naumal mustahriq alladhi laysa ma'ahu idrak bihaitsu la yash'uru sahibuhu bil aswat aw bi suquti syai'in min yadihi aw sailanu riqihi wa nahwi dzalika fa innahu naqidun lil wudu. Adapun orang yang tidurnya lelap, yang tidak lagi punya kesadaran, di mana ini orang pelakunya itu, orang yang tidur itu nggak dengar lagi suara atau nggak sadar kalau ada sesuatu yang dia pegang, dia jatuh, lagi pegang apa jatuh, atau tiba-tiba sudah ngences, fa innahu naqidun lil wudu. Maka yang seperti itu jelas sudah batal wudunya. Li'annahu madhannatun lil hadas, karena di saat tadi kehilangan sadar itu ada kemungkinan terjadi hadas karena matanya sudah tidur, sedangkan mata itu adalah kendali dari apa tadi? Kendali dari tubuh. Kalau matanya sudah tidur, kendalinya lepas. Kalau kendalinya lepas, kalau terjadi sesuatu pasti dia nggak tahu. Nah, makanya di sini kalau orang seperti itu maka udah batal. Di sini disebutkan faikana baik itu dalam keadaan duduk maupun keadaan apalagi terbaring. La farqa baina syai'in min hadza. Baik itu tidurnya sedikit maupun banyak. Wa illa fannaumul yasir awin nu'as alladhi yash'uru al-insanu bima taqaddam la yanqud. Adapun kalau tidurnya sedikit atau ngantuk yang orang itu masih punya kesadaran, ya masih kadang dengar dikit gitu. Kalau megang sesuatu pun masih nggak jatuh, apalagi tidak ngeleng, tidak ngiler. Nah itu insya Allah itu di sini dikatakan la yanqudu, maka itu wudunya tidak batal. Di hadisin naumis sahabah, karena ada hadis yang menceritakan para sahabat tidur hatta takhqafa ra'su, sampai kepala mereka tuh apa namanya itu ya, ngantuk kepalanya itu sampai nunduk itu. Tapi disebutkan ketika jadi zaman itu Rasulullah SAW pernah diriwayatkan dalam satu hadis, para sahabat tuh nunggu Rasulullah SAW itu lama gitu, udah adzan beliau belum keluar gitu, sampai para sahabat itu pada ngantuk. Begitu Rasulullah SAW datang, mereka kemudian qomat, kemudian mereka nggak wudu lagi. Ini menggambarkan bahwa yang dimaksud tidurnya mereka tuh sampai kepalanya manggut-manggut itu, tapi itu tidak membatalkan wudu karena tidurnya tadi naumakkinin maq'adahu, yaitu orang yang tidurnya menetapkan tempat duduknya tanpa bergeser. Berapa menit lagi nih? Udah waktu suruh belum? Udah waktu suruh? Baiklah, jadi kayaknya nggak boleh lama-lama nih suruh nih ya. Kita cukupkan sampai poin 3. Insya Allah nanti kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Berarti ingat-ingat
sudah 3 ya, 3 nomor ya. Yang pertama tadi yaitu apa? Masih ingat nggak? Nomor 1, apa-apa yang membatalkan wudu tadi keluarnya sesuatu ya, keluarnya itu yaitu berupa buang air besar, buang air kecil. Yang kedua keluar mani, keluar wadi, kemudian keluar wadi. Yang ketiga adalah tidur dengan berbagai macam bentuknya. Baik, sebelum kita tutup, apabila ada yang mau sharing, baik mau menambahkan atau menanyakan sesuatu atau ada yang mau disampaikan, falyatafadhal. Oh, silakan Ibu. Masyaallah. Monggo, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah itu adalah yang melekat pada tubuh kita, ya, yang melekat pada diri kita. Nah, saya ingat waktu kecil, dalam waktu kecil itu sesuatu yang dikhawatirkan oleh para guru Ustaz kita, kalau mau sholat, walaupun kita sudah butuh kembali, diminta itu disarankan kita tidak menggunakan pakaian dalam ketika sholat, dikhawatirkan ya sesuatu mani itu ada di lama-lama saya melihat kesininya itu jarang terjadi gitu. Apalagi kalau kita lagi perjalanan di sekolah gitu, atau kita lagi umroh gimana pun lah gitu. Kita melakukan, kita sadar bahwa wudu itu batal kan wudu, tapi karena di perjalanan tidak melakukan itu gitu, bukan istilahnya pakaian dalam gitu. Ini gimana ya Ustaz? Kalau perempuan mungkin agak bisa ya mengatasinya dengan bermacam media sekarang, ada pembalut, tapi kalau untuk laki-laki itu gimana? Kasih saja. Karena itu tidak melekat pada diri kita, tapi melekat pada properti yang kita pakai di sholat. Makasih saja. Iya. Intinya bahwa kita syarat untuk melakukan satu ibadah sholat ya, sholat itu dalam keadaan suci. Yang dimaksud dengan bersuci itu adalah menghilangkan hadas dan najis dari diri kita. Kalau hadas itu ada di badan, kalau najis itu bisa di badan, bisa di pakaian, bisa di tempat. Maka kita yakini ketika kita mau sholat, pastikan ya badan kita sudah tidak ada hadas, tempat, pakaian, dan juga badan diri kita juga sudah tidak ada najis, bebas dari hadas dan najis. Lalu bagaimana kalau kita memakai pakaian yang memang jelas-jelas ada najisnya? Ya tentu saja kita harus upayakan jangan dipakai dulu, jangan dipakai, kita ganti. Bahkan ada seandainya itu kita diuji betul-betul nggak ada pakaian kecuali pakaian najis itu, ya kita seandainya itu kita sholat justru tidak pakai pakaian itu, walaupun tidak menutup aurat secara utuh umumnya. Karena umumnya seorang ibu umumnya harusnya kalau mau sholat itu pakai tutup umumnya tutup kepala ya lengkap gitu ya. Tapi nggak ada tutup kepala kecuali najis, ya lebih bagus tidak pakai, karena yang penting badan kita itu dalam keadaan badan, tempat, dan pakaian kita dalam keadaan suci. Lalu kalau umpamanya kita hanya merasa khawatir jangan-jangan nanti pakaian kita ada yang kena najis ya, maka memang kalau khawatir itu dalam kaidahnya apa? Da'ma yuribu ilama la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau kita yakini pakaian dalam kita ini sudah ini, maka ya sudah kita lepas, ya kan? Kita lepas, kita nggak usah pakai gitu ya kan? Karena kita disuruh meninggalkan sesuatu yang meragukan.
Tapi kalau kita sudah berkali-kali terbukti enggak, ya kita nggak usah ragu, ya kan? Kita berarti cukup kalau mau datang waktu sholat, ya pakaian kita tanpa harus dibuka ya. Kalau memang semuanya itu sudah dalam suci, ya sudah, tinggal kita berwudu, kemudian kita pakai mukena, ya, kemudian kita sholat. Tapi bagus juga tadi kalau sekarang kan ada media yang untuk bisa ini ya, untuk menghindari supaya tidak kena pakaian dalam kita, makanya ada ya, kita buang dulu itu sebelum kita wudu, kita bersih-bersih dulu, kita buang. Nanti habis itu kita ganti dengan yang baru. Intinya asalnya bahwa di antara bentuk syarat sahnya sholat itu adalah toharoh, suci. Suci itu artinya bebasnya seseorang dari hadas dan najis, baik di badannya ataupun di pakaiannya ataupun di tempatnya. Nah itu kalau kita badan kita nggak ada hadas, nggak ada najis, pakaian kita nggak ada najis, tempat kita nggak ada najis, maka kita insya Allah sudah sah. Kalau diterima atau tidak itu urusan Allah, tapi kriterianya kita sudah penuhi syarat rukunnya, berarti sudah sah, diterima insya Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima ya. Terus kalau kita ada kesulitan, hadisnya katakan, ayatnya katakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal yang kamu bisa. Kalau kita merasa ada kesulitan, sebisanya. Tadi makanya kalau ada orang beser dan sebagainya, itu namanya fattaqwa, bertakwalah kepada Allah yang kamu bisa. Karena sebentar-bentar kena najis ya sudah, bukan berarti kita nggak ada solusi, ya sudah. Kalau sebentar-sebentar kena najis berarti kita begitu nanti mau sholat segera bersihkan yang bisa, habis itu wudu, habis sholat. Bahkan baru takbir pemain sudah keluar lagi, itu nggak ada masalah. Jadi intinya kita semaksimal yang bisa, kita ikutin aturannya semaksimal yang bisa. Kalau selebihnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Kasih sayang Allah itu lebih ya daripada diri kita kepada diri kita sendiri ya. Itu lebih sayang Allah ya kepada kita. Jadi insyaallah intinya jangan sampai kita beragama kemudian merasa agama ini seolah-olah itu tidak kasih solusi dan agama ini mempersulit. Insya Allah ya, Allah dengan kasih sayangnya tadi yang 100 kasih sayang Allah, yang 1 dikasihkan di dunia, nanti yang 99 Allah akan kasihkan di akhirat insya Allah ibu ya. Jadi itu ya yang bisa kami gambarkan atau kami sampaikan. Intinya ibu seusaha maksimal mungkin yang ibu bisa lakukan untuk supaya diri kita suci, badannya, pakaiannya, tempatnya. Kalau sudah itu berarti sudah insya Allah Allah Subhanahu wa taala Maha menerima. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup? Baik, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita menjadi hamba-hamba yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana
معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان